Tajuk khotbah pada pagi hari ini adalah menjadi Kristen yang baru ataupun be a renewed Christian. Ya, tajuk dia ialah menjadi Kristen yang baru ataupun be a renewed Christian. Mari kita tengok dua perkataan ini, Christian dan juga renewed. Apa itu maksud Kristen? Kristen itu adakah nama-nama yang berasal daripada Alkitab bermaksud orang itu adalah orang Kristen yang sebenar? Ya, macam Lukas, Markus, Yohanes. Orang-orang yang nama dari Alkitab baru adalah orang Kristen yang sebenar. Jadi nama macam Profet ada di Alkitab maksudnya bukan? Adakah begitu baru maksud dia Kristen? Ya? Ataupun dalam IC atau pasport kita di situ tertera dengan jelas agama Kristen. Jadi itu bermaksud kita adalah Kristen? Ataupun kedua-dua ibu bapa adalah Kristen. Jadi bila kita lahir otomatis orang Kristen. Jadi kita menggelar diri kita original Kristen. Jadi adakah itu Kristen yang sebenar? Pastinya bukan, kan? Ada banyak jawabannya di luar sana, tapi satu yang saya tekankan hari ini, Kristen adalah seorang pengikut Yesus Kristus. Itulah Kristen yang sebenar. Bukan dari IC, bukan dari pasport, bukan dari ibu bapa, bukan dari nama-nama yang ada dari Alkitab. Itu adalah Kristen yang sebenar. Manakala apa itu maksud renewed? Renewed itu bermaksud memperbaharui atau start again, macam tu. Kita ulang semula dari awal gitu. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, boleh pancarkan di situ. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mau tahu macam mana cara menjadi Kristen yang baru, kita fahami dulu, kenapa kita perlu menjadi Kristen baru? Manusia begitu kan? Kalau kita tidak faham kenapa perlu buat itu, ini, kita tidak ikut betul-betul. Macam saya punya tim di Coca-Cola. Kalau saya tidak kasih explain kenapa perlu buat ini, kenapa perlu buat itu, dorang tidak ikut. Dorang mungkin buat 1-2 hari, lepas itu tidak buat sudah. Jadi mari kita fahami, kenapa kita mau menjadi Kristen yang baru. Kita perlu menjadi Kristen yang baru, poin yang pertama adalah sebab kita mau terus teguh di dalam Tuhan. Sia-sia kan kalau kita lahir Kristen, nama pun Kristen sudah, tapi tidak teguh di dalam Tuhan. Tengah jalan tiba-tiba jatuh, tidak sampai ke garisan akhir. Seperti yang kita tahu, Kristen itu bukan sekadar agama di atas borang yang kita isi suka hati semata-mata. Tetapi Kristen yang sejati adalah apabila kita meletakkan Yesus di hati kita. Bukan sekadar kita letak begitu saja, tetapi membiarkan Yesus bertakhta di hati kita. Bila kita cakap bertakhta itu maksud dia Tuhan di atas hobi kita, Tuhan di atas keluarga kita, Tuhan di atas segala-gala yang kita sayang. Bertakhta, maksudnya dialah number one. Mari saya bagi kita satu ilustrasi lah. Bayangkan di atas pentasnya ada 2 orang berdiri sebelah saya. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya orang Kristen, tapi dia tidak betul-betul mengikut Tuhan. Sebelah kanan saya orang Kristen yang betul-betul ikut Tuhan. Oke? Persamaan dulu kita cerita dorang. Ini 2 sebelah kiri kanan saya. Persamaan mereka, kedua-duanya mereka ini tetap pandai rasa marah. Oh, bila ada benda yang trigger itu masalah, dorang akan pandai rasa marah. Sama ada yang sudah percaya Tuhan betul-betul maupun yang belum percaya Tuhan. Dua-dua sama, pandai rasa marah, pandai rasa sedih. Begitu. Dan persamaan mereka, kedua-duanya tetap ada masalah. Ya, masalah dia mungkin 5, masalah dia mungkin 6. Tidak ada perbezaan. Tetap ada masalah dalam hidup walaupun ada Tuhan. Nah.
Tapi apa yang membedakan orang Kristen itu adalah bagaimana kita menghadapi masalah badai dalam kehidupan kita. Ada amin? Adakah kita Kristen yang bila ada masalah terjadi di kehidupan kita, kita akan terus diam-diam dalam kegelapan? Oh, saya layan ini hidup saya, beginilah ini. Saya jatuh, inilah ini hidup saya. Selamanya beginilah ini saya. Ataupun kita seorang Kristen yang bertahan dan klaim janji Tuhan. Saya mau menang di atas masalah saya. Adakah kita Kristen yang itu? Saya punya, sejak akhir-akhir ini beberapa kawan saya datang cari saya. Kalau tidak dapat jumpa, dorang kontak saya. Dorang menceritakan masalah mereka dari segi pasangan, dari segi keluarga, dari segi pekerjaan mereka. Satu hal yang saya boleh kongsikan, satu kesimpulan kecil di sini ialah, kalau physical sickness, sakit secara fisikal, kita boleh nampak kan? Dia sakit perut, dia pegang perut dia, oh sakit oh perut saya. Dia sakit kepala, dia pegang kepala dia, oh saya sakit kepala. Itu kalau kita makan obat, rehat secukupnya pasti akan sembuh. Kalau mental sickness pula macam mana? Sakit dalam pikiran. Wah, itu susah mau nampak kan? Ini orang sedih kah atau dia oke kah? Kita kurang pasti. Susah mau nampak sebab kadang-kadang manusia ini pandai macam buat muka happy, tapi di hati dia wah banyak masalah begitu kan? Tidak ada obat dia. Kalau dulu-dulu kita punya sakit penyakit itu simple saja. Kalau dulu-dulu sakit apa? Sakit gout, sakit batuk-batuk, selisma, senang kan? Lepas itu jumpa dokter, makan obat, rehat, sembuh. Tapi sekarang, wah, canggih sudah. Modern, zaman semakin modern, penyakit pun semakin canggih, complicated. Ada nama depression, pernah dengar? Pernah? Anxiety attack, wah, nama dia makin panjang. Ada mood disorder, wah, apa ini benda? Nama dia canggih betul. Ada traumatic stress disorder, wah, disorder semua. Dan yang saya cakap tadi itu apa tuh? Depression, dia ada nama lebih panjang lagi tuh sebenarnya. Bukan depression pendek begitu. Dia ada nama panjang, lepas itu ada level-level dia lagi. Level 1, level 2, level 3. Wah, complicated. Dan semua ini berasal dari mental. Bukan sakit perut, bukan sakit kepala, ini dari mental. Mental pun ada banyak nama penyakit toh sekarang. Complicated. Nah, saya tidak mengatakan penyakit ini tidak betul. Sebab kadang-kadang ada orang buat-buat, tapi ada sebenarnya memang betul-betul nyata. Bahkan ada yang di antara kita yang sedang duduk di tempat ini kemungkinan sedang mengalami masalah mental ini. Kalau dulu kita dengar masalah mental itu bukan maksud gila saja ya. Mental itu yang macam saya sebut tadi lah, depression, anxiety attack, dan sebagainya. Itu ialah penyakit modern. Dan dia nyata. Betul-betul ada. Sekarang iblis pun evolve. Iblis pun mengikut peredaran massa. Dia sudah mulai menyerang orang-orang Kristen bahagian mental mereka. Iblis menyerang bahagian hati orang-orang Kristen. Iblis menyerang bahagian fikiran orang Kristen. Sebab iblis tahu bila dia serang ini, orang Kristen tuh jadi banyak pikir, jadi overthinking, dan menjadi lemah. Bila lemah, secara tidak langsung kita tidak ada happiness, tidak damai di hati kita. Dan tidak hairanlah kalau tidak lama-kelamaan segala itu penyakit yang fisikal pun sekaligus masuk dalam tubuh orang-orang Kristen. Macam saya sebut tadilah, iblis menyerang kita di bahagian mental. Banyak pikir itu semua. Macam kawan saya, masa orang jumpa saya bercakap, saya kongsikan berita-berita baik. Saya cakap, you are good, kamu good enough, kamu baik. Itu semua, segala yang positif saya bagi dengan dorang. Tapi macam seakan-akan ada satu penghadang di antara kami, ada shield. Susah saya mau cakap yang positif, sebab apa yang keluar dari mulut dia semua yang negatif. Wah, negatif saja.
Dan semua bukan sahaja negatif, tapi segala kutuk-kutukan dia keluarkan dari mulut dia. Dia bukan mengutuk orang lain, tetapi dia mengutuk diri dia sendiri. Oh, saya tidak baik. Oh, saya tidak layak dapat itu. Oh, inilah saya nih. Semua kutukan itu untuk diri sendiri. Dan saya ada berkawan dengan psikiatrik dokter bahagian mental. Dia katakan kebanyakan yang alami pesakit diorang datang pergi hospital ialah orang-orang yang muda, yang berkejaya. Wah, ya awas kepada orang-orang muda. Saya faham, stres kerja, overthinking semua, anxiety attack, yes, itu betul-betul ada. Dan dokter cakap sebenarnya untuk bahagian ini tidak ada obat dia. Tidak ada obat. Obat dia yang dorang bagi pil tu obat yang bikin mengantuk, obat tidur, supaya bila pesakit dorang makan, dorang tidak lagi overthinking, dorang tidur. Ya. Tapi bila bangun masalah itu tetap ada. Tiada obat. Dokter pun cakap Mayo. Ya, Mayo. Tapi hari ini ada good news bagi kita, bagi saya dan saudara. Tadi saya cakap itu penyakit mental nyata kan. Tetapi Tuhan Yesus kita jauh lebihnya. Dan Tuhan Yesus kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita alami pada saat ini. Ada amin? Percaya atau tidak? Betulkah apa Rofi cakap? Macam tidak betulkah? Betul, ada bukti dari sini. Buka di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Semua yang letih, yang penat, Tuhan tidak cakap semua yang fizikal saja, yang sakit fizikal, yang demam, yang ada sakit-sakit di badan, itu sahaja yang datang kepadaku. Yang mental sickness ni tidak perlu datang. Adakah dalam Alkitab? Saya baca 2-3 kali. Ada? Tidak. Adakah Tuhan bilang semua yang masalah besar-besar sahaja kamu berikan kepadaku, masalah yang kecil, yang remeh-temeh jangan berikan kepadaku? Tiada kan? Tiada disebut di sini. Tuhan bilang marilah kepadaku. Dia tidak cakap filter dulu baru datang anakku. Tidak. Semua. Kita bagi semua kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan di poket. Oh, ini masalah kecil biar saya handle. Tuhan tak boleh handle. Tidak. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Kenapa? Tidak percayakah Tuhan boleh settle semuanya? Percaya kan? Kita beri semuanya. Masalah kecil, masalah besar, sakit fizikal, sakit mental, semua itu adalah beban. Jadi Tuhan sudah cakap, berikan beban tu kepada dia, serahkan kepada dia. Kamu penat, serahkan kepada dia. Tuhan Yesus, saya penat hari ini, saya tidak dapat lagi berjalan. Tuhan dengar. Secara tidak langsung tiba-tiba kamu rasa damai dan ada kekuatan yang baru. Ini adalah bukti yang pertama. Kenapa kita mau jadi renewed Christian? Sebab kita mau terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru. Yang kedua, kita buka di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Sini saya baca. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa itu manjur? Manjur itu maksudnya mujarab, berkesan. Macam semalam si Zelda dia share ubat yang berkesan menyembuhkan dia. Nah, ini obat dia. Ini obat dia Tuhan, dia bilang. Obat yang manjur. Maksudnya tadi dokter bilang tak ada obat, tapi Alkitab bilang ada obat. Obatnya Tuhan. Hati yang gembira. Ingatkah masa pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa perasaan kita masa itu? Gembira. Jadi hati yang gembira maksudnya hati yang ada Yesus. Jadi bila kita ingat kita jadi hidup yang baru, setiap hari kita macam fall in love in the first time macam tu. Kita terima Yesus balik. Jadi bila kita terima Yesus balik di dalam hati kita, kita rasa gembira. Dan bila kita rasa gembira, inilah obat dia. Segala sakit penyakit, segala pening kepala, segala kita punya masalah mental anxiety yang tiada obatnya, inilah obatnya.
dan obat yang berkesan lagi. Mungkin ramai yang sudah pernah dengar tentang firman Tuhan ini. Wah, ini itu Matius 11 ayat 28 saya pernah dengar. Nah, kita anggap saja hari ini macam refresher kepada kita. Satu ulangan untuk kita ingat semula macam mana ayat ini dan macam mana dia bekerja di dalam kehidupan kita. Saya sharing sedikit di company kami Coca-Cola. Setiap bulan after closing, company kami tidak pernah fail untuk menjalankan refresher training kepada staff-staff dia. Ya. Tidak kisahlah staff tu baru 2-3 bulan kerja di company ataupun sudah 2-3 tahun di company maupun yang sudah 10 tahun lebih di company, tetap perlu ikut, tidak terkecuali untuk ikut training ini. Malah trainer yang mengajar kami, mereka keluar dulu pergi belajar dengan sifu-sifu di luar, baru orang datang di company balik share kepada kami. Itu apa? Training. Kalau kamu fikir pasal Coca-Cola, ini adalah secara relevan dia adalah produk, kita dapat itu stok, kita cari customer, jual belilah, itu saja kan? Itu saja. Tapi sebenarnya company kami ada 5 step. Ini saya tergerak untuk share, jadi Well ni boleh kasih pancarkan yang 5 step. Boleh tengok di depan. Dia ada 5 step, tidak boleh kurang, mesti 5. Tidak boleh 1-2 saja, mesti 5-5 ni ada. Basic dari dalam company kami. Oke, boleh off. Jadi, apa yang related ini dalam khotbah ialah sebagai Christian, kita ada step by step untuk menjadi renewed. Dan kita perlu faham, ini adalah foundation yang penting. Kita mesti build foundation kita. Foundation kita adalah iman lah. Kalau kita punya iman pun senang goyah, apa juga kita buat along the way, akan terus jatuh. You jalan 1, 2, 3 step jatuh. 5 step jatuh. Sebab you tidak buat step 1, step 2, step 3 semua. Jadi yang tadi saya cakapkan, kenapa kita mau menjadi Kristen yang baru, ialah pertama supaya kita tetap teguh, dan kedua ada damai, itu obat. Jadi sekarang kita mau tahu macam mana kita mau menjadi Kristen yang baru. Tadi kita tahu sudah kenapa mau jadi Kristen yang baru kan. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang 5 step itu setiap bulan kami punya syarikat akan kongsikan refresher training. Tapi ada juga orang dalam company tidak buat. Wah. Walaupun balik-balik sudah kena training, ada juga yang tidak ikut. Walaupun dia sudah tahu ini 5 step adalah untuk benefit dia orang, tapi ada yang tidak buat juga. Macam saya kongsikan satu. Masa saya baru 5-6 bulan kerja di syarikat, saya punya bos ketika itu dia jumpa saya. Dia cakap, Rofe, I need you to go to Keningau and teach those people how to do selling. Saya macam, bos boleh cari orang lain kah? Saya baru. Terus dia cakap, tidak, I want you to go to Keningau ajar orang buat selling. Kenapa saya ragu-ragu? Sebab saya tahu orang yang di Keningau tu otai. Sudah lama di Coca-Cola. Saya bilang, kenapa saya? Saya doa, tapi Tuhan bilang go. Jadi saya pergilah. Terus nampak apa masalah pertama. 5 step. Step pertama tadi planning. Itu pun dia tidak buat. Dia punya salesman all over the place. Ada yang pergi souk, ada yang pergi terbalik-terbalik. Satu hari sepatutnya visit at least 10 kedai. Gara-gara itu tidak efisien planning mereka, mereka cuma boleh dapat 5 kedai. Begitu. Tidak efisien. Disitulah saya tahu apa masalah dia. Baru saya jumpa dia. Saya bilang, kenapa kamu tidak buat 5 step? Terus dia, oh iya, sudah lama kerja mah. Saya tahu apa mau buat. Ya, saya tahu apa mau buat, tapi kenapa tidak buat? Nah, begitu juga dengan kita. Kita tahu Alkitab, lahir Kristen. Setiap minggu dengar firman Tuhan. Tapi kenapa ada yang masih tidak buat? Tapi kenapa masih ada yang masih lagi apa macam mana cakap apa? Pandai emosi pula bercakap di depan kan? Pandai merasa marah pula tiba-tiba. Itulah maksud saya. Kita tahu apa mau buat.
Tapi kenapa kita masih lagi membiarkan diri kita boleh diefek dengan iblis? Jawaban dia ada dalam Alkitab. Obat dia ada dalam Tuhan. Ini adalah satu refresher. Sebab itulah kita dekat, kita pergi gereja, kita mau refresh balik. Sebab manusia ini tends to forget, selalu lupa. Ya, kadang-kadang baru kena kasih ingat 5 menit yang lepas, tiba-tiba lupa sudah apa mau buat. Sebab itulah pentingnya kita ada di gereja ini. Kita diingatkan semula, direfreshkan kembali, walaupun kita sudah lebih 10 tahun dalam gereja. Ada amin? Macam saya senyap saja. Oke, jadi bagaimana untuk menjadi Kristen yang baru? Ada 2 poin sahaja. 3 poin. Poin yang pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus 4, 22 hingga 24. Efesus 4, 22 hingga 24. Saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Sebenarnya ayat yang ini seterusnya 25, 26, 27 seterusnya lah. Di situ firman Tuhan berkata, jangan berdusta, jangan marah, jangan mencuri, jangan cakap kotor, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan. Sebagai manusia kita tidak sempurna, pasti kita akan melakukan kesilapan, bukan? Bila Tuhan Yesus bagi ini ayat, jangan, macam, bolehkah saya buat ini ya? Secara personal saya pikir, wah susah saya buat. Kadang-kadang kalau satu hari confirm 2-3 kali saya pandai rasa marah. Macam mana mau buat? Nanti saya kasih simpulkan total. Kita pergi dulu poin yang kedua. Poin yang kedua ialah sentiasa menjadi Kristen yang lahir baru. Macam mana kita mau lahir baru? Pelayanan sahaja tidak cukup, baptisan sahaja tidak cukup, tapi kita perlu lahir baru. Lahir baru tuh kita bertekun di dalam doa, baca Alkitab. Macam biasa, semua orang tahu punya. Oke? Yang ketiga ialah pandang salib Yesus. Dulu dari kecil saya dengar, pandang salib Yesus, pandang salib Yesus. Tapi saya tidak faham apa itu pandang salib Yesus. Adakah saya perlu beli salib, saya tengok setiap hari, baru maksud dia saya pandang salib Yesus? Ataupun saya perlu ada salib yang besar macam ini lekat di bilik, tiap malam sebelum tidur saya tengok, baru saya tidur, maksudnya pandang salib Yesus? Jadi semakin saya dewasa baru saya faham, pandang salib Yesus itu bermaksud bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya sendiri, bukan dengan akal budi kita sendiri, tetapi dengan bersandar kepada Tuhan. Ya betul, kita semua ada kemampuan tersendiri. Mungkin ada pakar itu, pakar ini. Tapi apa juga kita lakukan, semuanya bersandar kepada Tuhan. Kita tidak sempurna. Setiap hari kita perlu renew, remind, dan pandang salib Yesus. Saya tutup ini dengan kesaksian saya sendirilah. Macam kamu sudah tahu, saya dari kecil memang Kristen, lahir Kristen. Along the way, semakin dewasa, semakin selesa. Umur saya sudah 29. Jadi selama 29 tahun Kristen. Jadi bila rasa macam tidak ada masalah, semakin lama semakin macam tanpa sedar kan, semakin wah saya boleh buat ini. Ada masalah datang, saya dulu pergi depan. Saya terus, saya handle macam ini. Ada masalah datang, saya terus dengan kekuatan sendiri handle. Sebab sebelum ini pernah buat, jadi biasa sudah begitu. Until one point di mana ada masalah yang datang dalam kehidupan, saya tidak dapat handle. Saya buntu, saya tidak tahu apa mau buat. Baru saya, oh Tuhan, saya sudah lupa. 29 tahun dalam Tuhan, tapi saya sudah lupa Engkaulah segala-galanya. Jadi
Mula-mula saya punya alignment tengok sana, sekarang saya kasih alignment balik. Salib. Pandang salib Yesus. Baru ingat. Baru Tuhan mengingatkan, Rofe, kau sudah lupa. Saya yang bertakhta di atas segalanya, kau pula di depan. Kenapa bukan Yesus yang di depan? Begitu. Adakah saudara-saudari pun melakukan begitu pada saat ini? Mari kita ingat kembali, Yesuslah di atas segala-galanya. Tidak ada formula yang baru, saudara-saudara. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan kita Tuhan yang sama. Tiada formula baru. Jadi, marilah kita terus pandang salib Yesus sampai nafas kita yang terakhir. Ada amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.